Makin hari makin banyak pengemis live di TikTok. Minta beras lah, minta duit lah, minta bantuan lah. Konten live kok ngemis? Hai Singham, gue Nobening, selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian akan dengerin gue curhat, ngobrol, atau diskusiin sesuatu. Dan kali ini temanya adalah pengemis online di live TikTok. Podcast ini enaknya didengar sambil, ya udah kalian gak usah nonton video YouTube-nya. Kalian bisa sambil ngerjain tugas, bisa sambil bersihin rumah, bisa sambil kalian ngapain kayak di kosan. Pokoknya tinggal pasang headset dan dengerin curhatan atau obrolan gue. Tema kita kali ini yaitu konten-konten live stream di TikTok yang baru saja gue temukan. Ternyata makin kesini makin wadidaw sekali, warhur-hur sekali. Gue kayak amazed gitu ngelihat konten-konten TikTok ini. Mungkin kalian udah mengenal konsep live TikTok mandi lumpur lah, yang sempat populer juga sampai ke media massa gitu. Orang selama mandi lumpur itu live stream di TikTok, terus tergantung dari donasi kalian, mereka akan melakukan berbagai macam hal seperti guyur lumpurnya, atau bahkan gue sempat nemu yang sampai diminum air lumpurnya. Wow, gue bener-bener amazed. Jadi gue sebenarnya tuh udah mulai membatasi diri untuk tidak scrolling di TikTok ya, karena algoritmanya tuh benar-benar mantap, sehingga jarang ditemukan konten-konten yang kayak gituan di timeline gue. Sampai akhirnya karena kebutuhan pekerjaan, gue kembali nyebur ke TikTok dan gue menemukan hal yang cukup bikin gue wow. Ternyata selain live mandi lumpur, gue juga sempet nemuin live kayak apa ya, dia di kamar mandi gitu ya, terus dia jadi kayak babi ngepet gitu, jaga lilin. Tapi gue bingung, kalau dari urban legend kan babi ngepet itu satu orang jadi babi ngepet ya kan, maling-malingin duit, satu orang jagain lilin. Kalau misalnya kenapa-napa tiup lilinnya biar berubah balik jadi orang kan. Lah tapi ini di kamar mandi, babi ngepetnya di situ, lilinnya di situ. Gue kayak, nih versi yang mana lagi nih DLC mana nih, gue baru lihat nih gitu loh. Terus ada juga yang menurut gue akhirnya gue mengerti ya. Sampai gue lihat yang paling ekstrim terakhir gue lihat itu ya, itu ada di sungai, arusnya kenceng banget dan dia gelantungan di pohon itu ya, dihajar sama arus. Ayo tangkap, ayo give, ayo gitu segala macam. Itu bener-bener good luck deh. Dan akhirnya gue masuk ke lingkaran pengemis TikTok yang lagi banyak diomongin orang, yang dimana mereka tuh bener-bener ngemis. Kayak boleh bagi gift-nya, saya di PHK, motor saya ditahan. Boleh bagi gift-nya, saya belum beli beras. Boleh bagi gift-nya, saya belum makan dari SD. Boleh bagi gift-nya, saya kehabisan Primo dan lain-lain lah. Pokoknya bener-bener yang sekarang lagi diomongin sama netizen tuh ya itu, ngemisnya bener-bener ngemis. Dan satu varian lagi ya yang challenge gitu, yang kalau lu kasih satu bunga ditampar suaminya. Lu ngasih berapa, suaminya diinjek. Ada yang tampar diri sendiri, ada yang pargoy 1 menit gitu. Ya gak tau lah, tapi ya kayak gitulah kira-kira challenge-nya selama live. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kenapa mereka dikata-katain pengemis sama netizen, tapi streamer kayak gua tidak dikatain pengemis? Kenapa kita berbeda dari yang ngemis-ngemis di TikTok sama yang streamer di YouTube atau Twitch atau Instagram Live maybe? Kenapa kita beda? Padahal sama-sama dikasih uang melalui kegiatan live streaming. Jadi menurut gua, hal ini sama aja. Serius deh. Ini bukan gua, tapi banyak orang berdalih dan gua paham akan dalihnya. Kalau mereka itu entertaining, mereka itu menghibur, mereka itu menyenangkan, mereka itu pengen ngasih duit ke streamer 10.000 gini karena menemani mereka dengan baik lah gitu. Sedangkan kalau di TikTok, mereka itu cuman modal ngemis, cuman modal jual kesedihan, cuman modal jual cerita, atau bahkan mungkin mereka bisa aja bohong. Oke, kalau bedanya di entertaining dan jual kesedihan, gue paham. Berarti kalau pengemis itu yang jual kesedihan, kalau entertaining itu yang disebut streamer. Dapat tip lah, kayak gini, lu diam. Tapi secara akarnya sebenarnya gue melihat sama aja, yaitu sama-sama orang yang memanfaatkan platform live streaming dengan melakukan berbagai macam gimmick, cerita, plot konten agar mendapatkan saweran. Tapi yang disajikan, yang satu entertaining, yang satu jual kesedihan. Yang dimana dua hal tersebut punya penonton yang beda-beda kan. Maksudnya ada yang memang ke live stream untuk mencari kesenangan, mencari hiburan, nonton Eno Bening, nonton siapa kek, Dika, nonton Windah dan lain-lain. Tapi ada juga kan ternyata yang pengen menghabiskan waktunya dan bahkan mungkin kekayaannya seperti ini di cerita-cerita sedih gitu loh, di hal-hal yang menyedihkan, dan mereka jadi mungkin merasa lebih baik atau memberikan semacam value psikologi buat diri mereka setelah mereka mendonasikan sebagian uang mereka ke orang-orang yang katanya dan semoga membutuhkan tersebut. Jadi gue merasa
tidak masalah dibilang pengemis online pun. Tapi ketika disamakan metodenya, ketika disamakan caranya, yaitu menjual kesedihan, ya tentu gak rela. Sekali lagi, ya karena cara kita beda. Bahkan cara gua sama berbagai macam streamer lainnya itu beda. Ada yang emang entertaining banget gitu. Sedangkan gua, kalau mungkin kalian sering nontonin gua menjual apa ya? Mungkin lebih tepatnya ide, diskusi, wadah ngobrol instead of wadah entertaining. Walaupun ada pasti bumbu-bumbu entertainingnya. But again, kalau ditarik ke akar-akarnya, ya hanya mas-mas biasa yang dapat duit ketika dia live stream seperti ini. Sama kayak mas-mas yang dapat duit juga kayak gini, cuman jumlahnya mungkin lebih dikit di platform yang lain. So, kita semua streamer, apapun orang itu yang menggunakan platform online, adalah pengemis online. Namun, value yang kami tawarkan berbeda. Dan sekarang terserah Anda, ya penonton, Anda mau donate ke streamer yang kayak gini, atau Anda ke streamer yang donasi atau uang sawerannya digunakan untuk membantu kehidupan mereka karena mereka kekurangan. Nggak ada masalah, tergantung kalian. Nggak usah jauh-jauh deh. Banyak yang suka nyamain juga TikTok itu live yang katanya tampar suaminya lah, tampar diri sendiri lah, coret-coret di muka lah, atau bahkan pargoy 1 jam lah. Lah, Dika pernah di donate berapa gitu untuk pargoy, ya kan? Bang, pargoy dong, aku kasih 500.000. Eno Bening di donate 4,5 juta. Berapa sih terakhir gue lupa. Pokoknya jutaan untuk ngomong ARA. Ya, apa bedanya? Ya, beda orang, beda platform, dan beda jumlah donasinya, beda value-nya. Kembali ke penontonnya, kamu yang pilih. Nah, kalau kalian ngomongin sehat nggak, baik nggak, moral nggak, itu agak beda lagi nih bahasannya. Karena tadi gue ngebahas tentang sisi definisi dari streamer itu sendiri dulu ya. Nah, kalau kalian mau ngomongin baik apa enggaknya, ya tergantung kalian gitu loh. Mereka tidak akan menggunakan cerita-cerita sedih mereka kalau hal tersebut nggak berhasil di platform tersebut. Ngerti nggak? Mereka tidak akan menunjukkan kekurangan mereka di live gitu loh kalau hal itu tidak berhasil, ya nggak sih? Nah, ini mungkin juga yang berbeda gitu dari segi gua ya sebagai streamer gitu. Kan ada yang emang bergantung banget sama platform ini untuk membiayai kehidupan mereka gitu, atau bahkan untuk sesuap nasi. Ada loh. Gua enggak. Gua mau disawer seperti ini ya, bersyukur. Dan ketika gue nggak mendapat saweran pun nggak masalah, karena gue udah bilang ke teman-teman sekalian kan, kalau gue live streaming itu karena seneng, karena gue bisa ngobrol sama kalian, karena gue punya tempat untuk favevo bebas gitu loh, ngomongin apa yang gue mau, dan kalian juga ngobrol bareng gue, menanggapi, mengkritik balik, menambahi, memberikan opini lain, seru aja gitu. Dan tapi gue nggak mau yang kayak, gue nggak butuh duit, gue nggak butuh sawer-sawer seperti ini. Ya bersyukurlah bisa ada orang ngasih duit kayak gini di hal yang gue senangi, tapi kan gue punya pekerjaan lain selain ini, sehingga ya kehidupan gue di kebutuhan basic itu udah terpenuhi gitu loh. Tapi ya mungkin bedanya itu, beberapa orang mendapatkan kebutuhan basic dari tempat seperti ini. Ya bedanya mungkin di situ. Jadi apakah pengemis online sama dengan streamer-streamer di YouTube, Twitch, dan lain-lain? Gimana menurut kalian? Kalian tentukan, komen di bawah. Tapi baik apa enggak? Gue bingung. Ya, kalau gue mau kasar dan cepat dan blunt, gue akan bilang ya kerja gitu loh. Tapi ini juga bisa dibilang kerja, bisa menghasilkan uang. Ya mungkin jadi easy money gitu. Ya maybe gitu. Tapi kalau dihitung-hitung ya, waktu yang dibuang berbanding dengan hasil yang didapat, mending kerja nggak sih? Mending cari kerja nggak sih gitu? Cari kerja susah dan lain-lain. Oke lah, jadi kan makin teknis nih, makin detail. Tapi ya setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Katanya ada yang mau tradisita lah, entah bener apa enggak. Katanya ada yang baru di PHK lah, entah bener apa enggak lah, dan lain-lain. Tapi ya gue akan bilang ke anak-anak muda yang dengerin gue bahwa gue nggak yakin kalau lu memilih jalur hidup lu menjadi seorang streamer dan lu bisa hidup cukup dari hal tersebut. Ya, lu melihat contoh berhasilnya, tapi berapa banyak dibanding berapa banyak pegawai swasta yang berhasil memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus dapat saweran kayak gini. Pakai matematika aja. Jadi pesan gue sih itu. Jadi baik apa enggak, nggak tahu, beda-beda. Selama masih diizinkan sama negara ya, nggak melanggar hukum, gue sih gas aja gitu ya. Ya kalau ditanya apakah lu menonton kontennya, no, sangat. Gak semua. Cuman gue tuh kadang emes. Sumpah, gini loh. Gue menghargai konten-konten TikTokers yang live itu tuh, yang bener-bener out of the box. Walaupun kadang ya gak tahu ya. Gini. Gue coba rangkai dengan baik ya. Kalau orang yang cuman pegang kertas, ngomong terus gitu ya, belum makan, di PHK, rumah mau disita lah, mungkin juga orang tuanya mau disita lah, gue nggak tahu gitu ya. Tapi dia live, ruangan tamunya gede juga tuh.
Ya itu buat gua, sorry gua akan bilang itu low tier banget. Itu tier paling bawah dalam kategori tontonan gua, kayak ngapain nonton orang kayak gini. Namun orang yang mandi lumpur tuh pertama kali ngelihat amazed. Niat banget tengah malam mandi lumpur, minum air lumpur, mandinya bener-bener sampai dibaluti lumpur tengah malam, keadaan dingin dan mungkin banyak nyamuk, nggak tau lah. Tapi nggak mau nonton 2 kali atau 3 kali gitu, kayak oh ya udah gitu kan. Tahu oke keren, tapi kayak oh ya udah, nggak ada peningkatan kualitas konten gitu, dan udah banyak juga yang bisa niru. Yang babi ngepet dalam WC juga awal-awal menarik nih, ngapain dia, terus lama-lama di reveal ya gitu, tanggap gitu, gue kayak oh ya udah gitu, nggak nonton 2 kali jadinya. Apalagi yang ekstrim yang ya ini sebenarnya sih jadi tontonan menarik, tapi dibalik itu kan ada nyawa lu ya yang ditaruhin lah. Jadi ya lebih baik sih selamatin diri lu ya daripada menghibur gua. Buat teman-teman yang suka ekstrim itu yang di sungai gelantungan di pohon, jangan, no, that's dangerous, don't do that gitu. Even though it's entertaining, but ya nyawa lu lebih berharga daripada mengentertain orang, ya nggak sih? Nah, yang lagi gua kadang suka seneng itu yang challenge itu, karena ya gue cuman modal 10.000 bisa tertawa-tawa gitu ya, tapi lagi-lagi nyiksa dalam artian mereka yang memberikan list siksaan gitu. Tapi kok dipikir-pikir fuck up juga ya gitu, kita bayar orang untuk ngeliat orang itu disiksa, dan orang itu ngasih menunya loh untuk dia. Ya siksaannya mungkin nggak yang siksaan yang ekstrim ya, joget-joget pargoy, ada yang dia mempermalukan diri dengan pakai baju cosplay asal-asalan terus melakukan line-line karakter tersebut yang Oni-chan gitu, padahal dia tidak dandan rapi dan dia ternyata juga adalah seorang cowok. Ya lucu, entertaining gitu loh. Itu yang masih sering gue kunjungi dan gue iseng spend duit gue di situ. Tapi abis itu udah selesai, bosennya cepet gue. Jadi kayak oh ya udah tahu gitu. Ya good luck sih buat perjuangannya tuh teman-teman yang melakukan itu di TikTok gitu loh. Karena secara ide kreatif tuh bener-bener yang gokil sekali. Tapi yang gue mau sharing ke kalian adalah berapa sih penghasilan yang kalian dapat dari TikTok Live. Gue nggak mau membandingkan dengan tujuan pamer, tapi gue beberin data. Data ini gue dapat dari TikTok Live gue sendiri karena gue nyoba TikTok Live dan gue pengen tahu berapa sih penghasilan TikTok Live, dan bener gitu. Padahal gue yang istilahnya mungkin kurang terkenal di TikTok itu dapat aja gitu bunga lah apalah dari orang-orang gitu. Padahal kalau kalian sempat mampir ke live TikTok gue tuh biasanya cuman mandiin kacan gitu, lagi bersihin kacan anjing gue, anak gue abis jalan-jalan gitu. Pengen tahu aja TikTok tuh gimana sih kalau gue bener-bener gabut gitu, yang kayak cuman bersihin anak gue tapi lo liatin gitu. Nih ya, gue tuh dapat sekitar $19, 19,26, 301,28 ya, kita buletin 300.000 lah. Nah, itu tuh sama dengan 3.000 diamond atau koin di sini nih, tokennya gitu loh, atau mata uangnya ya, atau apalah sebutannya. Nih kita masukin aja nih langsung ya. 300.000 bagi gue tuh dapat 3.852 dan totalnya berarti per satu diamond atau koinnya ini gue dapat 77,88 rupiah. 7,88 rupiah adalah hadiah satu koin atau bunga yang didapat dari streamer tersebut. Gue nggak tahu apakah para streamer TikTok sudah tahu hal ini gitu loh. Dan gue Google tadi, potongan yang diambil TikTok ketika kalau ada yang donate adalah 50%. Kayaknya yang 77 itu udah bersih tuh. Nah bayangin gue itu dapat 10.000 per donasi. Walaupun sawernya bisa diturunin jadi 1.000, tapi gue set minimalnya 10.000. Berarti kira-kira hitung-hitungannya gini kan sekarang, 10.000 dibagi 77 sama dengan 129. Berarti harus ada 129 bunga atau koin itu masuk ke live streaming si TikTok agar mendapatkan jumlah yang sama dengan gua satu kali donasi tadi. Ya nggak sih, hitung-hitungannya gitu nggak sih? Coba kalian hitung ulang deh dengan data-data yang tadi udah gua dapetin ya. Kayaknya data yang udah masuk tadi tuh $19 pun juga udah dipotong deh kayaknya. Nggak yang mesti dipotong lagi. I don't know the detail sih, tapi gua tadi Google 50%, berarti kayaknya dipotong dulu baru yang $19 itu masuk, berarti benar 77 yang bersih kita dapetin. But again, hitung-hitungan gua bisa aja salah dan informasi yang gua dapetin bisa juga udah nggak up to date. Jadi kalau misalnya kalian ada info lebih lengkapnya bisa komen di bawah. So, potongan TikTok itu 50%. Dan kalian tahu nggak, TikTok itu ya sama kayak Twitch sih, 50%. Tapi Twitch tuh ada partner program yang entah masih jalan apa nggak, ada yang bisa 70-30. 70 buat kreator, 30 buat platform. Nah, kalau YouTube biasa tuh masuk melalui membership atau super chat. Kalian bisa lihat ini nih, yang biru-biru nih, si Denas, itu potongannya 70-30. Walaupun agak detailnya agak sedikit ribet dikit dan semua platform agak belibet dikit juga. Tapi kira-kira gue dapat 7.000 dan YouTube ambil 30 nih. Kayak yang masuk ini nih. Saweria kalau gue nggak salah potongannya 5%. Yang lain yang mirip-mirip Saweria juga nggak jauh-jauh dari 5% lah ya kayaknya. Mungkin TikTokers juga belum tahu gitu apakah sudah memikirkan ini. Gue nggak mau menghasut kalian pindah platform, gue nggak mau menghasut kalian pindah sistem donasi dan lain-lain. Gue cuma ngasih data aja di internet gitu loh. Satu kali donasian Saweria gue di platform YouTube itu sama aja lu mesti dapat 100-an bunga di TikTok. Sudah tahukah? Kalau sudah ya, lu pikirkan sendiri dan mana yang terbaik buat lu. Karena again, tiap orang itu punya treat masing-masing gitu untuk mendapatkan yang terbaik
baik untuk live streamnya dia gitu. Ada beberapa yang memanfaatkan Saweria banget. Ada beberapa yang memanfaatkan banget super chat, super sticker atau membership di YouTube kayak gini. Ada juga yang warsnya di Twitch. Ada juga yang ya seperti kalian lihat sekarang banyaknya gitu loh, lebih memudahkan atau lebih pas di mereka live-nya di TikTok. Kalau kalian wondering kenapa sih mereka tuh lebih suka live di TikTok walaupun potongannya besar, gue nggak tahu ya mereka udah tahu potongannya 50% apa belum atau jumlah yang mereka dapat gitu. Pertama ya jelas orang akan mendiscover kalian lebih mudah dengan sistem For You page-nya. Ya lu nggak perlu follow orangnya, lu nggak perlu cari orangnya, lu bisa langsung ditemukan gitu di TikTok kalau misalnya orang itu rajin scrolling, terutama kalau mereka emang nyariin konten live. Di YouTube ya jangan tanya, gue udah bilang lu nggak bisa tahu-tahu mulai live stream di YouTube gitu. Lu mesti mulai dengan konten-konten yang nggak live dulu. Twitch, waduh, kalau gue sih kekurangannya ya usernya belum banyak gitu. Market penonton Twitch di Indonesia tuh belum sebesar YouTube. Nah itu juga tuh TikTok tuh terlalu banyak user, terlalu banyak penonton, potensinya gede banget gitu. Dan bahkan harga donasinya tuh murah gitu. Kalian bisa mulai dari bahkan goceng, kalian bisa dapat banyak koin dan kalian bisa kirim ke para streamer. Jadi murah penonton, murah orang yang mau donasi atau sawer. Jadi ya mungkin itu pas buat mereka. Ditambah TikTok itu nggak ribet. Kalau gue di YouTube gitu, gue mesti siapin monitor, gue mesti ada PC, gue dengan lampu 1, 2, 3 gitu kan. Gue dengan kamera DSLR. Di TikTok mereka tinggal taruh HP, taruh standnya, tambahin ring light beberapa, selesai mereka bisa live stream. Nah itu sih yang pengen gue share ke kalian gitu, perspektif gitu loh. Kenapa sih orang lebih milih di TikTok gitu? Ya mungkin itu adalah alasan-alasannya dari informasi yang gue tahu. Apakah mereka akan stay di TikTok? Apakah pindah ke YouTube atau makan stop live streaming gitu? Ya suka-suka mereka. Peluangnya banyak, tinggal mereka pilih. Gue nggak bilang semua live TikTok juga modelannya sama semua kayak gitu ya. Banyak kok gue lihat beberapa yang cukup niat gitu. Bahkan ada yang bikin kayak semacam film pendek gitu. Kumpulan film pendek mereka mencoba untuk mendapatkan penonton gitu, ditaruh di live. Ada juga yang gamer ya, yang memamerkan skill main game mereka atau nostalgia ke game-game jadul. Again, banyak banget variannya. Cocok-cocokan aja. Pengemis apa tidak? Terserah lu pada. Lu yang pilih market lu. Itu pesan buat para penonton. Pesan buat para kreator, apa yang kalian suka bikin, apa yang menurut kalian berhasil, apa yang menurut kalian sesuai dengan visi misi kalian, gas aja. Mau ngemis kek, mau mandi lumpur kek, dan kalian tahu resikonya, ya udah. Mau stay di TikTok, mau pindah di YouTube, mau nyobain Twitch, go, gas, cobain aja. Mau potongannya lebih gede, lebih rendah, mau berhenti, mau lanjut, mau diseriusin, good luck. Ya gitu sih ya, seperti yang gue juga bilang tadi, kagum-kagum juga gue kadang-kadang sama mereka, ide-ide live streamnya, gokil gitu. Bahkan gue seneng gitu ngeliat ada yang satu tuh, ketika dia tidur digangguin gitu, ke play lagunya, atau lampunya mati, atau tiba-tiba ada suara apa gitu, tergantung donasi. Itu keren tuh, gue gak tahu gimana integrasinya, tapi that's a really interesting concept. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Apakah kalian demen nontonin pengemis online? Apakah kalian pernah ngasih ke pengemis online? Apakah menurut kalian Eno Bening itu dengan TikToker yang live stream sama-sama pengemis online? Komen di bawah. Pokoknya selama nggak ngelanggar hukum negara, gas. Thank you yang udah nontonin. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Bisa jadi ada video baru lanjutan karena gue dapat informasi baru mengenai mungkin peraturan, perubahan, atau mungkin perbedaan culture, atau culture-nya tiba-tiba sekarang kalau live streaming di TikTok mesti main Ayo Dance. Nggak tau lah. Yang penting ya itu, lalu subscribe biar ada notif kalau ada video baru, karena ya internet ini tuh ilmunya bergeraknya tuh cepet banget. Gue ngomong apa sekarang, besok mungkin udah bikin peraturan baru. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian nih yang suka live TikTok nih, atau suka nontonin live TikTok. Jangan-jangan ada geng-gengannya nih kan. Seru juga nih kalau bisa ngobrol di komen di bawah bareng kalian nih, perspektif dari orang yang suka live TikTok langsung. Menarik tuh. Kalian kenalin ke gue dong siapa yang suka live TikTok dan terkenal. Kita podcast bareng maybe. Let me know in the comment kalau kalian tahu. Dan ya kalau informasi yang mau cepet biasanya bisa follow sosial media gue, karena ya tanpa perlu ngedit, tanpa perlu syuting, langsung ada nih informasi mengenai peraturan baru atau kebijakan baru, tren baru, culture baru di sosial media tentunya. Dan gimana? Kalian udah tidur atau malah makin pusing? Kerjaan sudah selesai atau kalian malah jadi bingung nih? Apakah gas nih live TikTok nih? Menarik juga nih live TikTok. Ya udah itu aja dari gua. Gue tunggu komen-komen kalian di bawah, dan untuk kita semua stay clean and sound. Tangkap, 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 tangkap.